Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawat dan teruslah kita berselawat dimanapun kita berada, perbanyaklah berselawat karena lillahi ta'ala. Jangan pernah kita meragukan untuk berselawat, teruslah kumandangkan salawat. Mudah-mudahan dengan banyak yang kita berselawat kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para sedulurku, sahabatku, lontong sayur jus gandis motor jojos. Apa kabar kalian di malam hari yang berbahagia ini? Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurmu dari rezeki dan dijauhkan semua dari segala mara bahaya. Seperti biasa, kita melanjutkan perjalanan kita ataupun sesuai dengan yang kita janjikan semalam. Ya, walaupun ya ada mencurigakan, sangat mencurigakan sudah tentang tentang keluarga Pak Herman. Saya ini kok kepikiran Pak Rahmat Jakarta aja lah ini, ya Allah. Apa yang terjadi dengan Pak Rahmat ini? Mudah-mudahan beliau itu sehat walafiat. Amin. Saya itu untuk menyebutkan nama lain tuh susah selain Pak Rahmat gitu. Karena Herman gitu loh. Karena sebutannya pernah bersama. Herman dan Rahmat. Lidah saya ini kecelitut aja gitu loh. Iya, ngerti saya. Aduh. Buat para sedulur, para sahabat subscriber Master Ali Pancasona, terima kasih yang telah mengirimkan rezekinya melalui seperti stiker-stiker. Terima kasih. Kita doakan semua, baik pun yang mengirim dan tidak mengirim, panjang umur dan sehat selalu. Kali ini kita akan coba mendatangi rumah Pak Herman lagi ya. Mudah-mudahan kita mendapat pengetahuan lebih banyak atau mendapat bocoran ataupun sesuatu yang bisa menjadi pedoman kita dari mana asal muasal ini semua. Intinya kita harus tetap berusaha. Iya, intinya kita tetap berusaha walaupun hujan gerimis. Ini gerimis loh sobat-sobat ya. Kalau begitu berang-berang makan coklat. Mari kita berangkat. Sudah. Aduh. Napasnya sesak. Napas kamu susah. Iya. Apa yang kau kamera, Mas? Rumput. Saya masuk angin, Mas. Minum obat dong. Hah? Minum obat kamu. Itu begini loh, Mas. Ketika penyakit itu melanda, bukan karena kecapean atau apa, pola pikiran kita itu lagi kacau, suntuk, itu bisa menjadikan penyakit, bahkan bisa menjadikan akibat, bisa menjadi stroke gitu loh kalau udah kebanyakan pikiran. Jadi bahaya juga ya kalau banyak pikirannya. Apalagi saya ini punya asam lambung, jadi kalau banyak pikiran maka asam lambung itu langsung naik ya. Jadi kita itu jadi kita tuh gimana dibilangnya, dia langsung ketika banyak pikiran tuh kayak mendidih gitu, asam lambung itu gitu. Nggak tahu lah kita lagi gimana.
Ya, kali ini kita mencari rumah Pak RT ya. Ya, coba kita cari rumah Pak RT aja dulu. Di sana ada warga itu kita cari. Katanya ya. Tanya aja dulu Tapi rumah. kita nggak tahu rumah Pak RT itu di mana. Itu ada warga. Kita tanya ya. Tanya aja dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Iya. Begini loh Pak. Iya. Di sini tuh semalam tuh saya keliling-keliling mencari rumah Pak RT. Rumah Pak RT. Iya. Ya saya sendiri ke RT ngasih. Duh, kebetulan sekali. Alhamdulillah. Kayak RT kebetulan. di sini. Iya, Bapak Iya. RT di sini. Alhamdulillah, nggak payah-payah lagi kita kemana-mana. Bener. Aduh, jadi Bapak emang RT di sini. Iya. Begini loh Pak. Ini saya mau ngomong nih, Bapak pastinya tahu tentang keluarga dari Pak siapa Master? Aku ini Pak Herman. Pak Herman ya. Pak ini. Herman. Iya. Bapak tahu? Ya, tahu banget. Ya tahu dong orang warganya. Iya. Keluarga saya. Iya. Betul. Begini Begini loh Pak. saya. Nah, Saya merasa ada keanehan di keluarga Pak Herman ini. Nah, katanya dia itu apa namanya mengobatkan seperti bapak itu kan katanya sakit. iya. Sudah banyak orang mengobati dia, tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, jadi dia itu katanya tuh ya kayak semalam tuh kami kan udah pernah juga ke sana. Sering bentrok dengan istrinya. Itu masalah itu apa tuh Pak? Itu tadi lah. Keluarganya itu mana ya? Aku pun bingung keluarganya itu. Ba- Sekali bentrok. Pak RT juga Pak RT bingung aja ternyata. bingung, apalagi kita ya. Iya. Allah. Bingungnya tuh kenapa? Bingung itu bagaimana Pak? Kita ada sesuatu yang lain entah apa. Bingung nih keluarga orang itu. Ya, soalnya waktu kemarin tuh kami kan disuruh dengan Pak Herman itu datang ke rumahnya. Iya. Jadi saya kan istilahnya saya bukan dukun, tapi dia itu kok bisa membilangkan saya itu itu Selalu bisa bilang. mengobati Bener. orang tuanya. Jadi saya coba, tapi istrinya ini kan nggak ada kecocokan gitu, bertengkar terus. Di saat saya itu ya membantu apa saya bisa itu nggak konsen jadinya. Kalau ini istrinya bilang, oh ini dukun dari mana lagi kamu bawa? Sementara Pak Herman tadi mengatakan, oh dia ini andalan saya, dia ini orang sakti, dia ini bisa menyembuhkan orang tua kita. Nah, jadi ini kesan ini saya tanya dengan Pak Herman ini nggak ada kecocokannya kalau istrinya itu sering membawa dukun. Katanya itu udah berapa orang Master dukun yang sering sudah dibawa itu Mas? Oh, udah banyak katanya. Sudah banyak. Saya dengar pun ya. Bahkan Beberapa dukun iya. untuk mengobati Iya. bapaknya Pak Herman. Iya. Tapi saya lihat kayak ada yang ditutup-tutupi dari keluarga Pak Herman ini. Gitu. Kayak ada yang kayak gimana loh di dalam kondisi rumah itu kayak berputar-putar ya Master. Iya, bener. Susah untuk ditebak keluarga Pak Herman ini. Tapi niat saya itu memang untuk menolong. Ini saya coba, tapi nggak ada kecocokan sama istrinya. Malah saya itu dapat omongan yang nggak enak juga. Jadi kan saya heran gitu, makanya sini saya itu mencari Pak RT. Alhamdulillah malam ini kita ditemukan dengan Pak RT langsung ya. Saya pikir tadi ya maaf cerita Iya. tukang ronda gitu. Ini Ternyata tadi beneran. mau data yang ronda gitu. Oh, data ronda. Tunggu di sini dulu Iya, lah. iya, benar-benar. Baru apa? Rupanya ini ya. Jadi Pak RT yang bagus. Seharusnya tukang ronda yang datang ke sini. Iya, Bukan- iya memang seharusnya sih gitu sih. Benar. Tapi ini Pak RT-nya langsung datang kemari. Iya, iya. Memangnya penyakit orang tua Pak Rahmat Pak Rahmat lagi Pak Min. Pak Herman. Pak Herman ini katanya itu udah 1,5 tahun. Benar itu Pak? Yang sakit bapaknya Pak Herman. Iya. Iya. Udah 1 tahun Udah lama ya, udah lama itu. Udah lama. Iya sudah lah. Udah berapa dukun ada yang dipanggil sama anaknya itu. Oh, berarti setiap berobat ke dukun terus gitu ya? Iya mas. Ya, berobat ke dukun tapi nggak ada kecocokan. Belum ada cocok ya? Katanya ini istrinya ini kalau dia semalam tuh ngadu ke sama saya, istri saya suka ngajak ribut, memanggil dukun tanpa pengetahuan saya, nggak ada kecocokan begini-begini. Tapi omongan dari istrinya enggak. Kamu yang selalu yang memanggil dukun.
Nah, jadi ini tuduhan ya Mas. Iya bener. Pusing saya. Pusing. Kamu pusing kan? Pusing. Apalagi saya yang ini melihatnya. Mencurigakan. Mas aja pusing. Pak RT-nya Oh, mikirin Pak RT lebih pusing juga. ternyata Mbak. Iya. Aduh. Orang ini nggak ada kecocokannya. Nggak ada cocok. Iya. Keluarganya dia ini. Gimana ya? Orang di keadaan saya itu semalam itu ingin membantu aja engkel-engkelan. Aduh, gawat ini. Padahal Mas niat baik untuk Niat bantu ya. baik gitu loh. Untuk Pak Irman. Waalaikumsalam Pak Orman. Ada di sini rupanya nih ya. Iya Pak. Dari mana Pak? Nah, biasanya kalau sore ini main-main. Iya duduk. Bentar dulu ya. Bentar dulu ya. Oh, Ada apa nih? mungkin ada masalah pribadi nih. Kok dia tiba-tiba? Kok saya jadinya aneh ya, Pak Herman? Saya tuh baru datang. Biarkan aja dulu berbincang apa kita nggak. Tapi kita nggak boleh Iya, berpikiran nggak boleh buruk pikiran dulu. buruk. Dan kita tidak mungkin menguping ya, biarkan berbincang dulu. Siapa tahu ini kan masalah Mungkin ya antara istilahnya Pak RT dan Nah, Pak Rahmat ini, Pak benar. Rahmat lagi. Pak Herman. Pak Herman ini ada mungkin ya gimana? Mungkin ada tukar pikiran ya gitu ya Mas. Iya. Ya, karena namanya sebagai RT ya harus mengayomi masyarakatnya ya. Benar. Tapi kok lama ya ngobrolnya? Kayak tuh kan nunjuk kemari deh. Coba kamu lihat, itu tuh kayak nunjuk kita loh tuh. Coba lihat. Kenapa Pak? Gini loh Mas. Iya Pak. Kenapa? Mas ini kenal sama Karyo itu. Iya, Karya itu memang guru saya. Kenapa? Ya. Pak? Iya. Kemarin kan baru sekongkol. Itu kan kasus ini. Maksudnya apa? Maksudnya gimana? Sekongkolnya gimana? Dari kemarin kan daftar pengobatannya rupanya orang ini kerjasama sama itu yang namanya Karyo. Kerjasama dari mana? Kerjasama gimana Pak? Gini loh Pak, Mas Karya itu kan adalah guru saya, bukan kerjasama. Ya nggak tahu, mungkin kami dipertemukan di sini ya, saya masalah kerjasama itu nggak ada gitu loh Pak. Tapi memang nyatanya kayak gitu kayak mana? Yang diobati itu sama apa? Yang orangnya namanya suruh bentong semuanya bohong semuanya. Pak RT. Nggak perlu kita apa lagi lah, kita suruh Maksudnya gimana sih? Ini kami nih nggak tahu apa-apa loh Pak. Masalahnya juga nggak tahu Iya. di mana gitu. Dengar ya, Nah, yang namanya Karyo itu dia udah cara pengobatan dari kemarin itu sampai detik ini ternyata yang diobati tambah parah ya kan. Datang lagi yang namanya Surogento kerjasama berobat ngobatin bapak. Ya gini loh Pak. Nyatanya kayak gitu juga. Nggak bisa, udah ini dukun palsu semua. Jangan usah percaya Pak RT. Gini loh Pak. Percaya, mending kita usir aja. Pak Herman. dengerin Kan dulu. waktu kemarin itu kita lagi bertemu, lagi jalan-jalan, saya itu Bapak memanggil saya. Betul. Memanggil, tiba-tiba Bapak ini mengatakan, Mas ini bisa mengobati orang tua saya. Sementara saya itu belum kenal sama Bapak. Udah gitu besok paginya itu saya datanglah ke rumah Bapak dan saya membantu pengobatan orang tua Bapak. Ya tapi memang ya saya itu bukan punya apa-apa, tapi sebisa saya untuk menyembuhkan, nyatanya tidak bisa sembuh. Ya, Gitu loh. tak pikir kan waktu kita kenal jumpa semalam, Iya. tak pikir itu kan sendiri. Ternyata sampai sana loh kan, iya. Jadi Mas udah jumpa sama Pak Herman semalam. Pak Herman inilah yang mengajak Yang mengajak Mas. Iya. dia ke rumahnya. Jadi Mas kok bisa nggak percaya sama Mas ini? Iya. Yang bikin nggak percaya ini muridnya, Ini muridnya Karyo. Karyo ini. Sedangkan yang namanya Karyo udah nggak dipercaya lagi sih. Kalau dia itu tadinya itu nggak kerja sama ataupun bukan muridnya, mungkin
Pak Herman ini masih bisa percaya. Ini ternyata sampai situ cara pengobatannya kayak gitu juga. Berarti kan kerjasama dukun palsu ini. Tapi kemarin itu kan ketika saya ngobati, Betul. kan Pak Herman ini langsung bersalaman tangan dengan guru saya. Awalnya Pak Herman itu marah-marah. Udah gitu baru Pak Herman itu minta maaf kalau saya nggak tahu kalau Mas Rogento ini adalah murid Mas Karyo. Tapi kenapa sekarang ini berubah loh Pak? Ya. Lagi pun kayak mana nggak berubah lah ya. Coba logikanya aja lah. Di situ cara pengobatannya kayak gitu. Dari namanya Karyo aja udah kayak gitu. Datang lagi muridnya udah sama, berarti kan kerjasama sama menghancurkan keluarga saya ini. Astagfirullah Pak. Sama-sama orang ini udah sekongkol lah pokoknya. Nggak ada Palsu. tujuan kami itu nggak ada sama sekali ya. Namanya guru sama murid. Ketika Bapak memerlukan kami istilahnya untuk mengobati orang tua Bapak, ya kami berusaha untuk mengobati. Tapi apalah daya memang penyakit orang tua Bapak sangat luar biasa. Seperti ada Luar gangguan. biasa. Kalau namanya murid sama guru, seharusnya itu kan paling nggaknya ada kurangnya. Ini malah tambah parah. Kan udah nggak bisa dipercaya lagi. Ya namanya penyakit itu kan bukan kami yang membuat loh Pak. Ya betul. Paling enggaknya kalau dia udah diobati kerjasama sama guru itu paling enggaknya ada berkurang. Ini kan enggak. Berarti kan dukun palsu. Dukun palsu ini kerjasama kalian ini. Apalagi yang namanya Karyo itu apa itu? Enggak ada tuh dari dukun palsu, kita usir aja deh Pak RT dari sini nih. Enggak perlu lagi kita butuh dukun-dukun kayak Semalam gini. kan Pak Herman yang ngajak apa Iya Rogento betul, ini. semalam memang Mbak Herman yang ngajak. Tak pikir dia ini memang sendiri orang meyakinkan kayak dukun sakti. Bukan muridnya. Oh, orang Pak Herman aja sendiri gini kan aja udah kalang kabut. Ya. Memang ada ilmunya juga. Tapi begitu jumpa namanya Karyo itu ngobatnya kayak gitu malah tambah parah, ya udahlah nggak percaya lagi lah udah nggak usah percaya lah Pak Herman memang gini kan, kita usir aja, kita nggak usah butuh lagi udah nggak perlu lagi namanya dukun Surogento yang namanya Wiro Ya, apapun itu udah nggak kalau kayak percaya gini lagi Pak lah. Herman itu sama dengan itu fitnah kami loh Pak. Iya. Nggak Iya, fitnah, udah Jangan nggak dulu fitnah. memfitnah seseorang. Pak Tapi Herman. nyatanya memang gitu Pak RT, nyatanya memang gitu. Ya, kita tanyakan lagi sama Mas. Kalau ditanyakan ya jawabannya ya tetap gitu. Orangnya kan kayaknya menonjolkan ilmunya, biar disorot, ya kan? Gitu kan? Saya nggak ada Nah. ilmu apa-apa loh Pak. Makanya kalau udah kayak gini nih ya, udahlah nggak usah lagi datang-datang sini mau mencari apa kayak gaya-gayanya kayak dukun. Udah nggak perlu lagi. Bapak saya toh kayak gitu aja, tetap gitu aja. Kayak mana? Udah nggak perlu lagi lah, mendingan mas-mas ini pergi aja. Gitu aja lah, pergi aja. Nggak usah lah datang lagi. Ya gimana Mas? Pak Herman sendiri udah nggak percaya sama Mas. Ya saya sebagai RT di sini ya gimana lah Mas. Iya Baiknya, saya paham. Pokoknya PRT itu pun jangan mudah percaya. Udah. Ya, Anggap aja bohong semuanya. Orang namanya murid sama guru ini kalau udah jumpa kan ada itunya, ya kan? Ya nggak mungkin ngobati pun, ya nggak mungkin sungguh-sungguh. Orang udah kerja sama Tapi antara orang- murid sama guru. orang ini ya niatnya baik loh Pak Herman. Ya kalau Mau menyembuhkan bapaknya Pak Herman. kayaknya baik, padahal kan enggak. Kayaknya baik ini. Kayaknya memang enggak, betul-betul enggak baik. Udah pokoknya udah nggak percaya. Jangan percaya Pak RT, jangan percaya, betul. Udah nggak usah dipercaya. Ini sama yang namanya Karyo itu udah kerjasama orang. Aku nggak suka udah apa tuh. Karyo itu yang jumpai anak Pak Herman itu ya kan? Iya, ya ini muridnya. Ini muridnya. Hah, muridnya. Iya saya benar Tapi- muridnya. Tahunya pun semalam itu jumpa di rumah kan.
Masa orangnya ya baik, si Karyo itu baik orangnya. Enggak, menurut Pak Herman nggak ada baiknya orang ini sama. Dia Nggak ada dia pun baiknya. udah datang di rumah saya Pak Herman. Udah datang Ya di- kalau namanya orang udah datang ke tempat Pak RT, tentunya kalau mau mengobatin tak apa segala macam kayak itu tentunya kan datang dulu ke tempat RT. Ya kayak gini contohnya nih, datang dulu jumpain RT, ya kan? Cara mau ngobatin itu kan trik mereka Pak RT. Udah nggak usah percaya. Ini fitnah loh Pak. Ya nggak pindah, ini mumpung Pak RT ngomongnya masih bagus-bagus ya, jangan sampai nanti kayak semalam nggak mau lagi, capek, udah capek. Saya tuh nggak takut mau Pak RT, mau warga sini memukuli saya, nggak takut loh Pak. Karena memang tujuan saya itu memang mulia untuk menolong Bapak ketika Bapak itu memerlukan saya dengan sekuat tenaga saya dan semua kemampuan saya. Tapi Ya, kenapa ikhlas loh, Pak sekarang Herman. ini Tapi nyatanya apa? Nyatanya apa? Kita tahu Pak RT kan, bapak saya masih kayak gitu tuh, kayak gitu apa? Nggak bisa lagi dipercaya. Ya, soal sembuh kan yang di atas Ya Pak betul, Herman. yang di atas paling enggaknya kan ada berkurang penyakit yang maunya kayak gitu, jadi ada kurangnya. Datang namanya surau gento apa macam itu kan seharusnya kan ada kurangnya, ini kan tambah parah. Bahkan tambah nggak karu-karuan, posisi di rumah itu pun jadi nggak karu-karuan. Udah nggak usah dipercaya. Pokoknya nggak usah dipercaya. Ini namanya Pak Erlan ini ngomong kan masih bagus ini. Pak RT. Semalam Pak RT kan nggak tahu waktu dia pegang anak bapak yang lagi diobatin. Itu kamu diperkosa. Astagfirullahaladzim. Masa Itu mau diperkosa. Allahu Akbar. Itu yang ada lagi namanya Karyo. Itu nggak ada Karyo, jadi terhenti perbuatan dia ini, terhenti. Makanya kayak gitu masih bisa dipercaya. Inilah perbuatannya ini yang namanya dukun palsu ya ini tadi. jadi Ini Mas kayak gitu Mas. ini nggak Nggak benar. bisa udah dia Nggak yang benar, percaya. Bukan, Ini bukan. nggak benar loh. Saya Saya nggak. ini Saya udah nggak ada. kebongkar ini, udah kebongkar dia nih. Saya itu demi Allah saya itu nggak ada niat buruk seperti yang Bapak. Pak. Udahlah Mas. Lebih baik Mas pergi aja lah. Ini Tapi mau sebelum bikin jelek di Saya kampung sini. sama warga guru ini saya tahu, itu Mas, ya? nggak ada niat untuk kayak gitu loh Pak. Apalagi Bapak menuduh saya untuk memperkosa Udah, putri Bapak. udahlah Mas. Nyatanya Daripada memang Mas begitu. Udah keluar nanti aja lah, warga pergi sini tahu, aja. Mas diusir nanti. Mas ini Pergi aja lah, memang Mas. mau bikin jelek kampung sini. Astagfirullahaladzim. Tahu. Pergi aja pergi. Baik Pak. Nggak perlu lagi ada di sini. Sebelum nanti masa datang untuk memukulin mas-mas ini, mending pergi aja lah. Udah pergi aja. Kita pergi, Mbak. Ya Allah. Master. Awalnya saya sabar Master. Ketika dia mengatakan saya tuh mau memperkosa anaknya. Di situ saya tuh rasa terpukul sekali. Tapi kan itu udah ini, Mbak. Udah kelewatan sekali kalau menuduh seperti itu. Karena kan kita nggak, dia tuh juga nggak ada bukti. Tapi mungkin yang bisa menjadi saksi kita adalah sedulur kita. Tapi dia tega Master. Saya dipanggil untuk menyembuhkan atau untuk mengobati orang tuanya. Tapi nyatanya apa? Dia mengomongkan yang tidak ada yang kita lakukan. Bahkan dia menuduh semalam itu putri saya mau diperkosa. Padahal yang kemarin yang minta tolong kan dia juga waktu di jalan. Sedikit pun saya tidak ada pernah berpikir untuk berbuat seperti itu. Dan dia juga mengatakan bahwasannya saya itu berkomplotan dengan guru untuk memperkosa ya. Ya karena kemarin kan kita jumpa sama guru. Iya, tapi kita akan cari Pak RT lagi dan untuk menjelaskan. Dan kita kalau jumpa Pak RT, Ya kita jelaskan aja alhamdulillah. lagi. Tapi jangan ada Pak Herman. Kalaupun jumpa sama Pak Herman, kita mau tanya kenapa sampai hati dan tega sekali untuk Tapi memfitnah kalau kita. nggak bisa juga, Mbak. Kita harus jumpa Pak RT-nya sendiri gitu. Benar. Soalnya pasti kalau sama Pak Herman pasti dihasut lagi dia. Ya Allah. Pantas dari tadi waktu kita duduk itu dia udah Dia langsung tarik Nah. Pak RT
dengan entah ngomong apa tiba-tiba Pak RT itu langsung berubah. Bener. Tapi Pak RT tidak semudah itu terpengaruh. Tapi ketika Pak Herman tadi mengatakan bahwasannya saya mau memperkosa putrinya, dari situ Pak RT langsung panas. Iya. Mau membuat Padahal kan kita keluarga saya begini. nggak ada niatan untuk begitu ya, Mbak. Fitnah apa lagi nih Allah. Kok ada ya keluarga seperti itu ya? Bagaimana Mister? Ya sudah, kok kita udah diusir gimana ya, kita ini balik dulu lah. aja lah. Kita balik aja dulu. Tapi kita akan lanjutkan besok lagi. Nah, Kita akan ungkap ini kita semua. kita cari Pak RT aja sendiri, tapi jangan ada Pak Herman. Jadi buat para sedulurku dimanapun kalian berada, terus ikuti perjalanan kita Masyarakat Pancasila. Kalau begitu saya pamit undur diri, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang koro Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadohi sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adil langkat, Starbucks Robot. Mari belajar master bater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu rajin. Bingung menggimari gusti, ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar, mergo ilmu iku koyo kembang mekar. Kabeh iso mergo ono proses, tetap semangat master bater salah PSS.